Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari, perwakilan dari kelompok 5, izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terapi komplementer with imagery. Introduction-nya, depresi adalah penyakit mental yang ditumpu sebagian besar orang menjadi faktor individu putus asa, harga diri rendah, tidak berguna hidup yang membuat individu menyakiti diri hingga efek terburuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Bunuh diri dapat dicegah dengan kerjasama antara individu, keluarga, masyarakat, dan profesi dengan memberikan perhatian, kepekaan terhadap kondisi yang dialami oleh seorang yang memiliki resiko bunuh diri, seperti memberikan motivasi dan keyakinan bahwa hidup adalah suatu anugerah yang berarti dan berharga, harus disyukuri. Tindakan pendukung yang dapat dilakukan yaitu tindakan keperawatan yang mencegah resiko bunuh diri dengan terapi relaksasi with imagery. With imagery adalah relaksasi yang membuat perasaan serta pikiran rileks, tenang, dan senang dengan membayangkan suatu hal seperti lokasi, seseorang, atau sesuatu kejadian yang membahagiakan. Gelombang alfa otak meningkat, hormon endorfin yang membuat nyaman, tenang, bahagia, dan meningkatkan imunitas seluler. Untuk metodenya, metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif studi kasus dengan strategi proses keperawatan pada 2 pasien yang mempusatkan pada salah satu masalah penting pada asuhan keperawatan, resiko bunuh diri. Kriteria tafsiran dalam studi kasus ini yaitu lembar asesmen khusus resiko bunuh diri di RSJD Dr. Amino Gondongkusumo, Semarang. Nilai 0 sampai dengan 3 dikategorikan resiko bunuh diri rendah, nilai 4 sampai 9 dikategorikan resiko bunuh diri sedang, dan nilai 10 lebih yaitu resiko bunuh diri tinggi. Dari hasil resultnya diperoleh setelah dilakukan asuhan keperawatan menggunakan evidence-based nursing practice, terapi relaksasi with imagery dengan masing-masing 3 hari implementasi yang dilakukan terhadap pasien 1 dan pasien 2. Pada hari ke-1, pasien 1 skor bunuh diri mengalami penurunan skor bunuh diri terbesar 3 skor, sedangkan pasien 2 resiko bunuh diri turun sebesar 4 skor setelah diberikan terapi with imagery. Hari kedua, pasien 1 terjadi penurunan resiko bunuh diri 4 skor. Penurunan resiko bunuh diri pasien 2 sebesar 1 skor setelah diberikan terapi with imagery. Hari ketiga, resiko bunuh diri mengalami penurunan resiko bunuh diri pada pasien 1 sebanyak 4 skor, dan sedangkan pasien 2 resiko bunuh diri mengalami penurunan 3 skor setelah diberikan terapi with imagery. Dari hasil analisisnya, with imagery menggabungkan beragam teknik seperti fantasi, seni, visualisasi, metafora, dan memanfaatkan ketidaksadaran untuk berkomunikasi pikiran sadar kita. With imagery membuat individu untuk berpikir kreatif dan mengabaikan permasalahannya. 3 prinsip dari with imagery yaitu: yang pertama, menghubungkan pikiran dengan tubuh dengan mengisyaratkan kepada tubuh tentang perasaan dan pengalaman yang dialami saat berada pada fase konsentrasi di alam bawah sadar. Yang kedua, jika kita membayangkan sesuatu yang indah, diubah keadaan kesadaran seolah-olah menjadi kenyataan dan dialami oleh tubuh kita. Aktivitas gelombang otak dan biokimia dapat berubah yang dapat menyebabkan kognitif, proses pikir, atau perubahan emosional. Terakhir, locus of control adalah hal penting dari konsep ini. Jika seorang percaya dengan dirinya sendiri bahwa dia dapat mengontrol aspek kehidupannya sendiri sehingga harga diri meningkat. 3 tujuan utama untuk penggunaan metode ini meliputi pengurangan stres dan relaksasi, visualisasi aktif atau terarah, dan pemanfaatan citra tubuh
manusia untuk memperoleh kata dan gambar alam bawah sadar. Relaksasi good imagery yang dilakukan pada lingkungan yang nyaman dan terjaga privasi pasien setelah dilakukan dengan fokus dan benar, maka dapat menimbulkan perasaan tenang dan nyaman baik secara fisik maupun psikologis pasien, yang akhirnya dapat mengurangi tingkat resiko bunuh diri pasien. Dari hasil diskusinya, menurut Nurgiawiyati 2015 yang menyebutkan bahwa terapi relaksasi merupakan teknik, cara, proses, atau tindakan yang mendukung individu menjadi tenang, nyaman, menurunkan cemas, stres, dan marah. Terapi relaksasi seringkali digunakan dalam manajemen stres yang ditujukan untuk menurunkan ketegangan otot tubuh menjadi rileks, menurunkan tekanan darah, menurunkan nyeri, dan memudahkan tidur. Terapi relaksasi good imagery dapat dilakukan setiap hari dalam 15 menit untuk hasil maksimal dilakukan sebanyak 14 kali berturut-turut. Sebanding dengan penelitian Fatimah dan Fitriani 2017 menggabungkan beragam teknik seperti fantasi, seni, visualisasi, metafora, dan memanfaatkan ketidaksadaran untuk berkomunikasi pikiran sadar kita. Kesimpulannya, good imagery adalah metode relaksasi untuk menghayalkan tempat dan kejadian berhubungan dengan rasa relaksasi yang menyenangkan. Hayalan tersebut mungkin klien memasuki keadaan dan pengalaman relaksasi. Good imagery menggunakan imajinasi seseorang dalam suatu yang dirancang secara khusus untuk mencapai efek positif tertentu. Imajinasi bersifat individu, di mana individu menciptakan gambaran mental dirinya sendiri atau bersifat terbimbing. Banyak teknik imajinasi melibatkan imajinasi visual, tapi teknik ini juga menggunakan indera pendengaran, pengecapan, dan penciuman. Ini untuk daftar pustakanya. Terima kasih.